Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca doa agar pembelajaran kita hari ini dapat kita pahami dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebelum kita lanjut, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini. Adapun tujuan pembelajaran yang kita capai adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui arti minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dampak dari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sebelum kita lanjut materi, Pak Guru akan membacakan ayat tentang minuman keras dan judi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Qul filhima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuha akbaru minal naf'ihima. Wa yas'alunaka ma'adza yunfiqun. Qulil afwa kadzalika yubayyinullah lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang pertama, minuman keras atau alkohol. Definisi minuman keras atau alkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau alkohol yang dapat memberikan efek memabukkan bagi mengonsumsinya. Beberapa contoh minuman keras adalah bir, anggur, vodka, dan whisky. Dampak negatif minuman keras adalah yang pertama, kesehatan fisik. Konsumsi alkohol dalam jumlah besar dapat menyebabkan kerusakan pada hati, sirosis hati, gangguan pencernaan, masalah jantung, dan meningkatkan risiko kanker. Yang kedua, kesehatan mental. Alkohol dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, dan penurunan kemampuan kognitif dalam jangka panjang. Yang ketiga, ketergantungan. Penggunaan alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan alkoholisme yang bisa menghancurkan hubungan sosial dan pekerjaan. Yang keempat, keamanan. Penggunaan alkohol dapat mengurangi kemampuan pengendalian diri, meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, dan perilaku agresif. Dampak sosial. Yang pertama, keharmonisan keluarga. Seringkali konsumsi alkohol berlebihan menyebabkan masalah dalam hubungan keluarga seperti kekerasan rumah tangga
dan masalah komunikasi. Yang kedua, pelanggaran hukum. Beberapa orang yang mengkonsumsi alkohol bisa terlibat dalam tindak kriminal seperti mengemudi dalam kondisi mabuk. Solusi yang pertama, menghindari konsumsi alkohol berlebihan dan mencari dukungan melalui konseling atau kelompok pendukung seperti Alcoholics Anonymous. Yang kedua, pemerintah dan organisasi masyarakat dapat memberikan edukasi tentang bahaya alkohol. Yang kedua, judi. Judi adalah aktivitas yang melibatkan taruhan uang atau barang dengan harapan memperoleh keuntungan. Berdasarkan unsur keberuntungan, beberapa bentuk judi yang umum adalah kasino, taruhan olahraga, dan lotre. Dampak negatif judi. Yang pertama, keuangan. Kecanduan judi dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. Banyak orang yang menghabiskan seluruh tabungan atau terjerat utang karena kebiasaan berjudi. Yang kedua, kesehatan mental. Individu yang kecanduan judi sering mengalami stres, kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Yang ketiga, hubungan sosial. Ketergantungan pada judi dapat merusak hubungan dengan keluarga, teman, dan rekan kerja karena fokus yang berlebihan pada judi mengabaikan aspek lain dalam kehidupan. Yang keempat, kriminalitas. Dalam kasus ekstrim, beberapa individu yang terjerat judi melakukan tindakan kriminal untuk mendanai kebiasaan mereka seperti pencurian atau penipuan. Dampak sosial. Yang pertama, kehidupan keluarga. Kecanduan judi seringkali menyebabkan masalah dalam rumah tangga, termasuk perceraian, kekerasan, dan pengabaian tanggung jawab. Yang kedua, perubahan pribadi. Pengaruh buruk judi pada individu sering menyebabkan perubahan dalam sikap dan perilaku dari individu yang jujur menjadi pembohong dan penipu. Solusi yang pertama, pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko perjudian. Yang kedua, penyediaan layanan konseling dan rehabilitas untuk membantu individu yang terjebak dalam kecanduan judi. Yang ketiga, pertengkaran. Pertengkaran adalah bentuk konflik atau perselisihan yang dapat terjadi antara dua orang atau lebih yang seringkali disertai dengan kata-kata kasar atau bahkan kekerasan fisik. Penyebab pertengkaran yang pertama, masalah komunikasi, salah paham, atau kesulitan dalam menyampaikan pendapat bisa menyebabkan pertengkaran. Yang kedua, ketegangan emosional, stres, kecemasan, dan perasaan tertekan dapat membuat seseorang lebih mudah tersulut emosi dan terlibat dalam pertengkaran. Yang ketiga, perbedaan pendapat. Perbedaan pandangan hidup, nilai, atau tujuan bisa memicu konflik. Yang keempat, perasaan tidak didengarkan. Ketika seseorang merasa tidak dihargai atau diabaikan, itu bisa menyebabkan frustasi yang akhirnya berujung pada pertengkaran. Dampak negatif pertengkaran. Yang pertama, kesehatan mental.
pertengkaran yang sering terjadi menambah stres, kecemasan, dan bahkan depresi yang mempengaruhi kesejahteraan mental, hubungan sosial, konflik yang tidak terselesaikan dapat merusak hubungan antara keluarga, teman, atau rekan kerja. Pertengkaran yang terus berlanjut berpotensi menyebabkan perpisahan atau perpecahan. Kekerasan. Dalam beberapa kasus, pertengkaran bisa meningkat menjadi kekerasan fisik atau verbal yang berbahaya baik bagi pihak yang terlibat. Solusi. Yang pertama, meningkatkan komunikasi, mengejarkan cara komunikasi yang efektif, dan mendengarkan dengan penuh perhatian untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, mencari mediasi. Untuk menyelesaikan konflik, seseorang bisa mencari pihak ketiga yang netral atau seorang mediator untuk mencari solusi. Yang ketiga, mengelola emosi. Melatih diri untuk lebih sabar dan mengelola emosi dengan cara yang sehat seperti olahraga, meditasi, atau terapi. Adapun kesimpulan tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran adalah isu sosial yang dapat berdampak negatif pada individu dan masyarakat. Ketiga hal ini seringkali saling berhubungan, di mana konsumsi alkohol dan kebiasaan berjudi bisa meningkatkan potensi pertengkaran dalam keluarga atau komunitas. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah melibatkan pendidikan, konseling, dan upaya untuk membangun komunikasi yang sehat dalam kehidupan pribadi atau sosial. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.